Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat video yang menceritakan salah seorang sosok pahlawan nasional Indonesia. Beliau sangat-sangat berpengaruh terhadap perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau juga merupakan orang terkaya di daerah Jawa pada saat itu. Beliau adalah Pakubuwana X. Saksikan videonya sampai selesai agar tahu siapa sosok dari beliau ini dan apa saja yang dilakukannya untuk negara Indonesia sehingga beliau diberi gelar pahlawan nasional Indonesia. Letnan Jenderal Sri Susuhan Pakubuwana X, sering disingkat sebagai PB. 10. Tanggal 23 November tahun 1866 sampai tanggal 20 Februari tahun 1939, adalah susuhan ke-9 dari Kesultanan Surakarta. Dia memerintah dari tahun 1893 sampai 1939, menjadikannya sebagai susuhan yang paling lama memerintah dalam sejarah Surakarta. Pakubuwana X menggantikan ayahnya, Pakubuwana IX sebagai susuhan Surakarta ketika Pakubuwana IX meninggal pada tanggal 16 Maret tahun 1893, 2 minggu setelahnya Pakubuwana X resmi dilantik sebagai susuhan pada 30 Maret tahun 1893, Pakubuwana X ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia atas jasa dan peran aktif dalam perjuangan pergerakan nasional, pelopor pembangunan sosial ekonomi, pendidikan rakyat, pembentukan jati diri bangsa, dan integrasi nasional. Dalam pergerakan nasional, Pakubuwana X mendukung para pelopor perjuangan nasional melalui pemberian fasilitas, materi, keuangan, dan moral. Selain itu, dia berperan serta membantu pergerakan Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam. Pakubuwana X memiliki nama lahir Asma Timur sebagai Gusti Raden Mas Sayyidin Maikul Putra, putra Pakubuwana IX yang lahir pada tanggal 29 November tahun 1866, dari Permaisuri Kanjeng Raden Ayu Kustiyah, kemudian bergelar GKR Pakubuwana. Pada usia 3 tahun dia telah ditetapkan sebagai putra mahkota bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom KGPAA. Amangkunagara Sudipya Raja Putra Narendra ing Mataram IV. Kisah kelahirannya menjadi cermin kurang harmonisnya hubungan antara Pakubuwana IX dengan Ranggawarsita, pujangga kenamaan keraton. Pada saat Kustiyah baru mengandung, Pakubuwana IX bertanya kepada Ranggawarsita kelak anaknya akan lahir laki-laki atau perempuan. Ranggawarsita menjawab, kelak akan lahir Hayu. Pakubuwana IX kecewa mengira anaknya akan lahir cantik alias perempuan, padahal berharap bisa mendapat putra mahkota dari Kustiyah. Selama berbulan-bulan Pakubuwana IX menjalani puasa atau bernasar, berharap anaknya tidak lahir perempuan. Akhirnya, Kustiyah melahirkan seorang bayi laki-laki. Pakubuwana IX dengan bangga menuduh ramalan Ranggawarsita meleset. Ranggawarsita menjelaskan bahwa istilah Hayu bukan berarti ayu atau cantik tetapi singkatan dari Rahayu yang berarti selamat. Mendengar jawaban dari Ranggawarsita, Pakubuwana IX merasa dipermainkan karena selama berbulan-bulan dia terpaksa menjalani puasa berat. Kurang harmonisnya hubungan Pakubuwana IX dengan Ranggawarsita sebenarnya dipicu oleh fitnah dari Belanda yang sengaja mengadu domba keturunan Pakubuwana VI dengan keluarga Yasadipura. Pakubuwana X dikenal memiliki banyak selir, tetapi dia memiliki 2 permaisuri Garwapatmi, adalah Pakubuwana Putri Mangkunagara IV dan Hemas Putri Hamengkubuwono VII. Dari kedua permaisurinya Pakubuwana X tidak memiliki putra laki-laki. Pernikahannya dengan Hemas dia hanya dikaruniai seorang putri yang bernama Sekar Kedaton Kustijah yang kelak bergelar Pembayun. Pakubuwana X juga memiliki 39 istri selir, dengan keseluruhan istrinya baik selir maupun permaisuri. Pakubuwana X memiliki 63 orang putra dan putri. Banyak dari putra-putri Pakubuwana X nantinya berperan dalam perjuangan
Kemerdekaan Indonesia antara lain, KGPH Hangabehi kemudian bergelar Susuhan Pakubuwana 11, yang pernah menjabat sebagai pelindung Sarekat Islam. KGPH Hadiwijaya politisi, mantan anggota Foxtrot budayawan, serta pencetus kerisologi ilmu tentang keris. Maijen TNI GPH Purbanegara, penasehat militer pemerintah Indonesia. Dalam perjanjian Renville, Jenderal TNI GPH Jatikusuma, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Pertama, Brigjen TNI Prof. GPH Haria Mataram, SH Rektor Universitas 11 Maret, Surakarta Pertama. GPH Surya Hamijaya, yang menjadi anggota BPUPKI dan PPKI, serta Ketua Pekan Olahraga Nasional 1948. Masa pemerintahan Pakubuwana 10 ditandai dengan kemegahan tradisi dan suasana politik kerajaan yang stabil. Pada masa pemerintahannya yang cukup panjang, Kesultanan Surakarta mengalami transisi dari kerajaan tradisional menuju era modern. Pada masa pemerintahannya, Pakubuwana 10 melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan keterampilan. Pada bidang ekonomi, Pakubuwana 10 membangun Pasar Gede Harjonagoro dan mendirikan Bank Bandalumaksa yang berperan memberi pinjaman kepada abdi dalam untuk perbaikan rumah. Ketika wabah pes melanda Surakarta, di bidang pendidikan, Pakubuwana 10 mendirikan Sekolah Pamardi Putri dan His Kesatrian untuk kepentingan kerabat keraton, serta mendirikan sekolah pertama di Tegal Gondo, Klaten. Selain mengembangkan pendidikan umum, Pakubuwana 10 juga mengembangkan pendidikan Islam. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk mengembangkan pendidikan Islam, seperti mendirikan Madrasah Mambaul Ulum, dan menghidupkan kembali pesantren Jamsaren. Di bidang kesehatan, Pakubuwana 10 membangun klinik kesehatan Panti Raga kelak berkembang menjadi Rumah Sakit Kadipala dan Apotek Panti Husada yang berada di bawah pengelolaan Dinas Krida Nirmala. Infrastruktur modern banyak dibangun pada masa pemerintahannya, seperti bangunan Stasiun Solo Jebres, Stasiun Solo Kota, Sangkrah, Taman Sriwedari, Stadion Sriwedari, Kebun Binatang Juruk, Jembatan Juruk yang melintasi Begawan Solo di timur kota, gapura-gapura di batas kota Surakarta, Gria Wangkung, rumah singgah bagi tunawisma, rumah pemotongan hewan ternak di Jagalan, dan rumah perabuan, tempat pembakaran jenazah bagi warga Tionghoa. Pada tanggal 21 Januari 1932, Pakubuwana 10 mendapatkan bintang kehormatan Sri Maharaja dari Ratu Wilhelmina dari Belanda berupa Groot Cruise in the Orde van the Netherlands Leeuw. Dengan sebutan raja dalam bahasa Belanda, Zen Vorstelijk Hugeit. Meskipun berada dalam tekanan politik, pemerintah kolonial Hindia Belanda, Pakubuwana 10 memberikan kebebasan berorganisasi dan penerbitan media massa. Dia mendukung pendirian organisasi Sarekat Dagang Islam, salah satu organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia di Surakarta 1938 diadakan pada masa pemerintahannya. Di bidang kesenian, Pakubuwana 10 menciptakan gending penembrama, sebuah gending yang sering dipertunjukkan dalam acara pemberian penghargaan tanda jasa dari negara-negara sahabat. Selain itu, gending ini juga sebagai wujud legitimasi kekuasaan Pakubuwana 10 sebagai penguasa Kesultanan Surakarta di tengah pembatasan kekuasaan raja oleh pemerintah Hindia Belanda, dan juga sebagai wujud perlawanan melalui seni karawitan. Pada masa Pakubuwana 10 berkuasa, birokrasi pemerintah di Kesultanan Surakarta mengalami perubahan. Fungsi dari masing-masing institusi yang berada di keraton mengalami tersebut, yaitu 1. Reh Kesentanan, bertugas melayani raja, permaisuri, serta anak raja. 2. Reh Kanayakan, bertugas melayani para abdi dalam kerajaan. 3. Lembaga yang mengurusi keuangan istana. 4. Lembaga yang mengurusi yayasan, rumah tinggi istana, perlengkapan istana, dan kegiatan istana yang lain, misalnya wisuda dan manten.
5. Lembaga yang mengurusi tanah Pamijen Keraton dan pembangunan di lingkungan istana. Pada masa pemerintahannya juga dibentuk sebuah Dewan Pertimbangan yang bertugas mendampingi raja beserta para abdi dalam menjalankan pemerintahan. Ketiga dewan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dewan Balai Agung, bertugas memberikan pertimbangan dan saran terhadap rancangan peraturan yang hendak dikeluarkan. 2. Dewan Keraton, dewan ini dibentuk khusus untuk kepentingan raja yang bertugas mengajukan usul dan mempertimbangkan hasil keputusan. 3. Dewan Kepatihan, bertugas memberi pertimbangan atas segala keputusan Dewan Balai Agung yang telah mendapat peninjauan dari Dewan Keraton. Penobatan Pakubuwana 10 sebagai susuhan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret tahun 1893, tahun Jawa. Kemis Wage, 12 Pasa 1882, dia memiliki berbagai gelar kebangsawanan, di antaranya nama lahir, Gusti Raden Mas Sayidin Maikul Kusna. Sebagai putra mahkota, Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom KGPAA. Hamangkunagara Sudipya Raja Putra Narendra ing Mataram 6. Sebagai susuhan, sahandap dalem, sampeyan dalem, ingkang sinuhun, ingkang minulya saha, ingkang wicaksana, Kangjeng Susuhan Pakubuwana, Senapati ing Alaga Abdurrahman, Sayidin Panatagama, ingkang jumeneng, kaping sadasa ing nagari, Surakarta Hadiningrat. Pakubuwana 10 menyandang nama dan gelar yang berbeda dalam setiap fase hidupnya, seperti kebiasaan di kalangan bangsawan Jawa yang tinggi. Ketika statusnya meningkat, gelar disesuaikan dengan perubahan status. Berikut adalah gelar yang pernah disandang oleh Pakubuwana 10 di antaranya. Luitenan Kolonel 1884 sampai 1890, Kolonel 1890 sampai 1893. General Major Zen Hugeit 1923 sampai 1932. Luitenan Geneil Zen Prinselik Hugeit dan Zen Volstelik Hugeit 1932 sampai 1939. Pakubuwana 10 menjadi Raja Kesunanan yang paling banyak menerima penghargaan dari pemerintah Hindia Belanda. Pemberian gelar ini tidak lepas dari jasa-jasa Pakubuwana untuk pemerintah kolonial, seperti membantu residen dan gubernur dalam melaksanakan tugas di wilayah koloninya. Bantuan yang diberikan tentu saja mempertimbangkan manfaat yang didapatkan bagi Kesunanan Surakarta. Intensitas pemberian gelar kepada Pakubuwana 10 yang lebih banyak dibandingkan dengan elit lainnya di Jawa, menyebabkan Pakubuwana 10 sering mengadakan tedak loji dengan megah. Prosesi khusus dari keraton ke rumah residen yang sangat mewah tersebut menjadi sorotan masyarakat. Pakubuwana 10 tampil dengan megah melakukan tedak loji disertai dengan medali-medali, keluarga kerajaan, dan beberapa abdi dalam kesunanan. Hubungan khusus antara Pakubuwana 10 dengan pemerintah kolonial menyebabkan pemerintah kolonial memberikan perlakuan khusus terhadap Pakubuwana 10 sesuai dengan kontribusi yang diberikan. J.F.W. van Ness, seorang dewan perwakilan kerajaan Belanda untuk wilayah Hindia Belanda, mengkritisi pemberian gelar ini. Ia khawatir bahwa pemberian tanda penghormatan kepada susuhan akan mengacaukan hierarki yang telah terbangun. Di sisi lain, pemberian gelar ini mendapat pujian dari sesama bangsawan dari India, Jagajit Singh. Selain itu, ia juga mengkritisi pemerintah Inggris yang tidak memperkenankan bangsawan India menerima dan memakai medali kehormatan yang berasal dari Inggris atau negara lainnya. Selama pemerintahannya yang panjang, Pakubuwana 10 mampu menjauhkan pertentangan yang serius, bahkan tampil seolah sebagai teman pemerintah Hindia Belanda. Hal ini tidak lepas dari cara berpolitik Pakubuwana 10 yang oportunistik. Pakubuwana 10 cenderung berhati-hati dalam bertindak dan menjauhi hal-hal yang buruk yang dapat mengancam kekuasaannya. Dengan strategi politik ini, Pakubuwana 10 dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Raja Surakarta, sekaligus taat terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Sedangkan pada waktu yang bersamaan,
Dia juga membantu organisasi pergerakan nasional dengan memberikan berbagai bentuk dukungan terhadap Budi Utomo dan Serikat Islam tanpa halangan dari pemerintah Hindia Belanda. Petunjuk bahwa Pakubuwana X mempunyai kecenderungan terlibat dalam aktivitas politik dilaporkan oleh Residen Soleujin Glepke 1914-1918. Kepada atasannya secara teratur dia mendapat Pakubuwono X memerlukan terjemahan berita-berita penting dari The Lokomotif, surat kabar berbahasa Belanda yang terbit di Semarang, khususnya mengenai Perang Dunia I. Glepke mendapati Pakubuwana X bersimpati pada Jerman sebagaimana banyak orang pribumi saat itu, termasuk orang-orang Serikat Islam. Peranan Pakubuwono X sebagai imam bagi masyarakat Muslim di Surakarta juga sangat diperhitungkan Belanda. Sementara itu, Presiden L.T. Schneider 1905-1908 berpendapat bahwa potensi subversif Pakubuwono X patut diperhitungkan. Schneider merupakan salah seorang yang pertama kali mencurigai pengaruh perjalanan Pakubuwono X keluar daerah, walaupun perjalanan dan kunjungan itu secara teoretis bersifat inkognito. Kunjungannya ke Semarang, Surabaya, dan Salatiga antara tahun 1903 dan 1906 benar-benar dapat disebut sebagai kunjungan resmi. Kunjungan itu dapat dianggap sebagai pencerminan tujuan politik Pakubuwana X yang hendak memperluas pengaruhnya sebagai Raja Jawa. Dia juga melawat ke Bali, Lombok, serta Lampung pada bulan Desember tahun 1921. Pakubuwana X melakukan perjalanan ke daerah Prangan, diiringi oleh 52 bangsawan dan abdi dalam. Setelah singgah di Semarang, Pekalongan, dan Cirebon, Pakubuwana X menetap cukup lama di Garut dan Tasikmalaya. Di Garut, ratusan orang berkumpul menanti kehadiran Pakubuwana X, sehingga merepotkan polisi Hindia Belanda. Pada bulan Februari tahun 1922, Pakubuwana X mengadakan perjalanan lagi ke Madiun, disertai oleh 58 bangsawan dan abdi dalam. Perjalanan itu resminya sekali lagi disebut inkognito, tetapi justru benar-benar membuat citra Pakubuwono X semakin meningkat. Dia mengobrol banyak hadiah tanda mata dengan lambang monogram PBX. Bupati-bupati menerima keris dengan hiasan permata, serta para wedana dan asisten wedana memperoleh berbagai arloji emas demi mendukung dan membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Jawa. Pakubuwana X terus mengadakan perjalanan ke daerah-daerah Belanda. Keberatan dengan alasan biaya, padahal sebenarnya Belanda hendak membatasi popularitas Pakubuwana X, sekalipun perjalanannya bersifat inkognito, tetapi Pakubuwana X selalu mengesankan di mata rakyat sebagai kaisar tanah Jawa. Setelah perjalanannya ke Jawa Barat dan Jawa Timur pada tahun 1922, bersamaan dengan meningkatnya semangat radikalisme Budi Utomo, Pakubuwana X tidak mengadakan perjalanan lagi pada tahun 1923, baru pada tahun berikutnya dia mengadakan kunjungan besar ke Malang. Penampilannya yang mengalihkan perhatian rakyat di sana menyebabkan Gubernur Jenderal De Valk, bahkan menurut Residen Nieuwenhuis, mempersilahkan Pakubuwana X untuk segera pulang. Alasannya persyaratan inkognito telah dilanggar. Setelah Nieuwenhuis pindah dari Surakarta, Pakubuwana X mengadakan perjalanan lagi pada tahun 1927, diiringi oleh 44 orang bangsawan dan abdi dalam. Dia mengadakan kunjungan ke Gresik, Surabaya, dan Bangkalan. Selama seminggu, jumlah pengiringnya kala itu bahkan mencapai 3 kali lipat dari jumlah dalam persyaratan yang dibuat oleh Belanda. Pada tahun 1894, Pakubuwana X menjadi orang sekaligus Raja Jawa pertama yang memiliki mobil. Mobil yang dibelinya adalah Benz Victoria Phaeton karya Karl Benz. Mobil itu dipesan melalui perusahaan Protel dan CO, yang berkantor di Pasar Besar, Surabaya. Harganya pada saat itu 10.000 gulden, yang kalau
Sekarang dirupiahkan sekitar 83 juta, mobil ini baru diterima oleh Pakubuwana 10, setahun setelah pemesanan, mobil tiba di Pelabuhan Laut Semarang, pada era 1800-an, sebagian besar transportasi darat di Jawa masih berbentuk gerobak yang ditarik kuda, bahkan ada yang ditarik oleh sapi ataupun kerbau, umumnya mendapat sebutan kereta, masuknya Benz Victoria Phaeton ke tanah Jawa, dianggap sebagai sesuatu yang unik, makanya disebut kereta setan, karena ada kereta yang berjalan tanpa ditarik kuda, kendaraan milik Pakubuwana 10, 1866 sampai 1939, dia pernah diikut sertakan dalam pameran RAI Amsterdam Motor Show tahun 1924. Jadi, setelah di tangan PBX, mobil tersebut dibawa ke Belanda, dari Pulau Jawa, dan kini menghuni di sebuah museum, di Amsterdam, Belanda, sebelum masuk jadi koleksi museum, pernah dimiliki oleh Royal Dutch Automobile Club KNAC. Selama bertahun-tahun, mobil ini juga selalu hadir reguler di acara London to Brighton Veteran Car, setelah memesan Benz Victoria Phaeton. Selang 13 tahun kemudian, Pakubuwana 10 kembali memesan mobil baru, asal Jerman. Pada tahun 1907, mobil bernama Brits Daimler tiba di tanah Jawa sekaligus menjadi mobil Daimler pertama yang hadir di Jawa. Pada saat itu, mobil merek ini termasuk mobil dalam kategori mobil mahal, dan hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Pada tahun 2009, karena kontribusinya terhadap kesejahteraan dan kepentingan penduduk pribumi, di dalam Kesunanan selama pemerintahannya, serta telah menjadi pelindung besar bagi banyak proyek ekonomi dan budaya lokal, Pakubuwana 10 ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Itulah tadi sejarah singkat dari salah satu sosok pahlawan nasional Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Mudah-mudahan tidak terjadi kesalahpahaman atas video yang saya buat di atas. Apabila ada yang perlu dikomentari atau ditambahkan, silakan berikan komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa bantu juga channel saya agar makin berkembang dan lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat lainnya. Tekan tombol like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.